Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Mas Hari Ali, di channel Radiologi Top, pusatnya belajar radiologi di Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas dengan tema mengenai corpus alienum ya. Corpus alienum itu istilah lainnya adalah foreign body atau benda asing. Bagaimana tata laksana dari pemeriksaan dengan kasus corpus alienum nanti akan kita bahas secara lengkap pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian saat ini dalam kondisi sehat, dalam kondisi yang prima sehingga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan baik. Sahabat-sahabat saya yang dimuliakan Tuhan dan yang rezekinya baik. Mungkin di antara sahabat-sahabat ada yang belum pernah ya menemukan kasus mengenai corpus alienum. Maka dengan demikian materi ini akan menjadi sebuah pencerahan. Dan tanpa berpanjang lebar, mari kita simak materi kita pada kesempatan kali ini. Kita awali dari definisinya. Jadi corpus alienum itu adalah masuknya benda asing ke dalam tubuh ya. Adapun proses masuknya itu beragam, bisa masuk ke dalam sistem pencernaan, tractus digestivus, bisa juga melalui tractus respiratorius ya atau sistem pernafasan. Bisa juga masuk ke dalam organ tubuh, bisa masuk ke dalam jaringan tubuh, atau juga bisa masuk di dalam tulang. Nah, dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa corpus alienum itu ada beragam modelnya dan prosesnya. Dan supaya kita bisa mengetahui posisi atau letak dari corpus alienum tersebut, satu-satunya cara yang paling efektif ya mudah adalah dengan dilakukan pemeriksaan radiografi atau foto ronsen. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, cara masuknya benda asing atau corpus alienum ke dalam tubuh itu paling tidak ada 4 model. Kalaulah kita perhatikan di layar monitor, ada gambar anatomikal dari mulai mulut gitu ya sampai dengan pembuangan anus di gambar yang paling ujung bawah. Maka bisa kita lihat ada 4 tahap. Bisa mungkin tertelan, mungkin terhirup, masuk ke dalam rongga, atau mungkin tertanam ya. 4 kemungkinan model proses masuknya benda asing ke dalam tubuh kita. Nah, 4 model itu kita kupas satu persatu. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yang pertama adalah tertelan. Maka dilakukan pemeriksaan sistem pencernaan, karena yang bisa menelan kan berarti melalui sistem pencernaan. Pada orang dewasa yang mungkin terjadi corpus alienum adalah karena tertelan tulang ikan, tulang ayam, bisa masuk antara gigi, geligi, kemudian mungkin masuk ke dalam paring, ke dalam esophagus dan sebagainya. Kemudian kalau pada anak-anak mungkin tertelan benda asing seperti tertelan koin, kemudian ada permainan kelereng, sekrup, atau benda-benda lainnya yang ukurannya kecil. Mungkin si kecil sedang bermain dengan alat mainannya, kemudian tanpa sengaja tiba-tiba tertelan. Itu sangat mungkin terjadi karena anak kecil di bawah 3 tahun biasanya sangat tertarik dengan barang-barang yang menjadi mainannya, kemudian dimasukkan ke mulut, tanpa ia sadar ternyata masuk ke dalam mulutnya dan ke saluran pencernaan. Nah,
radiografi atau pemotretan dilakukan beberapa saat setelah kejadian, tentu saja sesuai dengan permintaan dokter. Terkadang pemotretan dilakukan sekali lagi sesaat sebelum dilakukan operasi. Dan yang perlu diketahui oleh sahabat-sahabat sekalian bahwa corpus alioinum ini bisa bentuknya, wujudnya, warnanya ada yang putih dan ada yang warnanya hitam ya, ada yang radiopak dan ada yang radiolucent. Tindakan pemeriksaannya, pasien supen di atas meja pemeriksaan, kemudian syiar arah dari sinarnya vertikal tegak lurus film, dan sebaiknya menggunakan ukuran kaset yang besar 35 x 43 cm dengan batas simpisis pubis, adapun sipi pada pertengahan objek. Waktu expose-nya kita buat yang singkat ini supaya mengurangi pergerakan ya, sehingga nanti objeknya gambarnya lebih jelas. Apabila pada posisi AP sudah diketahui ada benda asing, maka dilanjutkan dengan tindakan foto proyeksi lateral. Jadi idealnya ada dua ya, minimal posisi AP dan posisi lateral. Untuk orang dewasa, pemotretan dilakukan di daerah servikal dengan posisi seperti tadi sampaikan ada AP dan lateral. Untuk posisi AP, pasien berdiri menghadap ke cuk, kemudian gunakan kaset ukuran 24 x 30. Kemudian batas kaset di atas telinga. Adapun syiarnya tentu saja horizontal tegak lurus dan sipinya ada di pertengahan dari objek ya. Itu untuk posisi AP. Adapun posisi lateral semestinya relatif sama. Yang membedakan adalah pasiennya berdiri di samping stand kaset ya, atau di samping detektor, dengan dagu ditengadahkan ya, mendongak gitu ke atas, dan kedua shoulder sedapat mungkin supaya direndahkan ya, diturunkan. Kemudian bagian atas kaset diletakkan pada ketinggian di atas telinga. CR dan CP sama seperti posisi AP, kemudian expose dilakukan pada saat pasien tahan nafas. Kenapa tahan nafas? Untuk mengurangi pergerakan dari objek sehingga gambarnya nanti lebih clear ya, lebih jernih, lebih jelas. Dan biasanya juga kalau misalnya posisi AP dan lateral masih belum mencukupi, bisa dilanjutkan dengan proyeksi LPO, left posterior oblique ya, ini biasanya di daerah usopagus sasarannya. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, karena ini oblik, maka pasien menghadap ke X-ray group dengan rotasi tubuh 45 derajat dengan arah sisi kanan menjauh ya dari kaset, karena ini kita posisinya adalah left. Ukuran kasetnya adalah 24 x 30. Kemudian kita atur kaset 1 inci atau 2,5 di atas bahu. Expose-nya sama pada saat pasien tahan nafas. Tujuannya sekali lagi adalah sama, untuk mengurangi kemungkinan terjadinya movement ya, atau pergerakan. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, itu kepada orang dewasa di daerah cervical. Nah, selain di daerah cervical, sangat mungkin juga apabila waktunya agak lama, maka ada potensi corpus alioinumnya sudah turun. Maka biasanya dilakukan pemeriksaan abdomen dengan proyeksi AP. Pasien supen di atas meja pemeriksaan menggunakan kaset yang besar 35 x 43. Batas bawah kaset ada di simpisis pubis. Kemudian expose dilakukan pada saat tahan nafas. CR dan CP tentu saja ada di pertengahan dari objek. Kemudian ada pemeriksaan tambahan, yakni barium enema. Ini apabila corpus alioinumnya itu radiolucent. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, Anda bisa perhatikan di layar monitor. Ini adalah contoh corpus alioinum dalam bentuk koin. Ya, ini tertelan.
seorang menelan koin dan lokasinya ada di daerah servikal. Nah, ini pada gambaran yang warnanya putih, yang kemudian dilingkari dan ada tanda panahnya. Ini adalah koin pada proyeksi AP. Nah, ketika kita sudah mendapati sebuah proyeksi AP yang ada korpus aluminiumnya, maka segera kita lanjutkan proyeksi lateral. Sehingga nanti bisa diketahui ada kesejajaran dengan objek tubuh ada di mana. Kalau kita lihat pada proyeksi lateral di gambar yang ada di monitor Anda, maka koin tersebut ada sekitar di cervical 6 dan 7. Nah, ini tentu akan sangat membantu dokter ortopedi ketika akan mengeluarkan dari korpus aluminium ini. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, itulah beberapa proyeksi yang kita gunakan ketika pasien mengalami tertelan korpus aluminium, ya, tertelan benda asing. Yang kedua selain tertelan adalah terhirup. Jadi masuk ke dalam sistem pernafasan, traktus respiratorius. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, proyeksi yang kita gunakan prinsipnya sama AP dan lateral. Terhirupnya benda asing bisa mengakibatkan kolaps pada daerah paru, dan ini akan merusak serta akan mengempisnya sebagian dari paru, sehingga perlu tindakan sito, ya, segera dilakukan pemotretan agar dokter bedah bisa mengambil keputusan langkah terbaik untuk memberikan terapi kepada pasien yang mengalami terhirup dari benda asing. Dilakukan pemotretan fototorak. Fototoraknya bisa posisi AP, lateral, dan oblik. Nah, kemudian kemungkinan yang ketiga dari korpus aluminium adalah masuk ke dalam rongga. Rongga apa saja? Mungkin bisa masuk ke dalam rongga hidung, rongga telinga, uretra, vagina, atau juga rektum. Untuk masuk ke dalam hidung, kita buat foto oksipitomental, ya. Jadi seperti posisi Waters, dengan tambahannya adalah proyeksi lateral kepala, karena kita akan melihat dari daerah hidung. Untuk pasien di daerah telinga, maka dibuat posisi kepala AP lateral dan tambahannya adalah proyeksi tangan sial. Terkadang digunakan kontras media positif untuk memperlihatkan korpus aluminium yang non-opak, ya. Benda asingnya itu warnanya hitam. Untuk masuk ke dalam uretra, vagina, rektum, ya, itu dibuat pelvis AP dan tambahannya adalah pemeriksaan endoskopi. Itulah beberapa proyeksi yang kita gunakan kepada pasien yang masuk, ya, dalam rongga. Nah, kita lihat pada gambar ini daerah pelvis. Coba Anda perhatikan, terdapat lampu bohlam, ya, bola lampu di dalam vaginanya. Nah, Anda bisa perhatikan lampu bohlam ini yang dilingkari warna merah. Ini sangat mengagetkan tentu saja, ya. Kemudian yang di sebelahnya ini adalah pistol. Ini kejadiannya di Texas United of States Amerika ketika ada operasi pemeriksaan narkoba. Begitu dilakukan proyeksi foto ronsen, ternyata si pasien yang berjenis kelamin wanita ini menyimpan senjata lagi-lagi di area genitalnya, di vaginanya. Nah, ini gambar pistolnya yang juga saya kasih lingkaran warna merah untuk memperjelas supaya Anda lebih mengetahui secara konkret, ya, contoh bagaimana benda asing masuk ke dalam rongga tubuh manusia. Disebut benda asing karena sejatinya sesungguhnya seharusnya benda tersebut tidak berada di situ. Nah, karena ada di situ itu menjadi sesuatu yang kita anggap asing, ya, di luar sewajarnya, di luar keseharusnya. Kemudian yang keempat adalah tertanam. Tertanam benda asing biasanya berupa kaca, bisa radiopak atau radiolusen, tertanam peluru atau serpihan logam. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kita buat fotonya adalah AP lateral dan tambahannya adalah oblik, ya, apabila mengalami tertanam
dari benda asing. Untuk yang tertanam pada abdomen atau torak cukup dibuat AP dan lateral saja. Terkadang diperlukan kontras media positif pada sistem urinari dan pencernaan. Dan ini tentu saja setelah dilakukan tindakan pemeriksaan yang rutinnya. Nah, bisa kita perhatikan di layar monitor, ini adalah foto perut, foto abdomen. Ternyata di dalam rongga pelvis masih tampak sebuah benda asing. Ini dia, kita perjelas benda asingnya ada dalam lingkaran warna merah, yakni ada gunting operasi. Nampaknya ketika dilakukan tindakan pembedahan, begitu organnya ditutup masih tertinggal nih, membutuhkan kecermatan dari setiap kita petugas kesehatan dalam melakukan tindakan-tindakan medis, sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, inilah beberapa kemungkinan tindakan pemotretan fotoradiologi pada pasien dengan indikasi corpus alenium, foreign body atau benda asing yang kemungkinan masuknya bisa tertelan, terhirup, kemudian masuk ke dalam rongga, dan yang ketiga adalah tertanam. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bermanfaat untuk Anda. Apabila Anda menyukai materi ini, silahkan Anda like dan Anda share. Dan apabila Anda mendapatkan kemanfaatan dari channel ini, silahkan Anda subscribe dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya. Mudah-mudahan kita akan berusaha berjumpa kembali pada episode berikutnya. Saya Mas Ari Ali, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.